Nah, jadi kita akan coba bicarain ya problem prediction ya malam ini. Terus Bapak-Bapak udah ngumpulin projectnya itu tadi ya. Saya pasang satu referensi ya eh, di Learn supaya nanti bisa dibaca-baca lagi kalau pengen merenungkan lagi ya. Dari Alex Goodman and Jordan Goldmeyer. Tapi saya pasang chapter 9-nya aja ini. Soal eh, understanding regression gitu ya. Karena bukunya itu judulnya Becoming a Data Head ya. Itu agak ditulis untuk orang awam ya, nggak terlalu matematis. Tapi paling nggak orang dapat feelingnya begitu ya, apa yang terjadi di dalam proyek-proyek regression itu ya. Nah ini chapter 9-nya Understanding the Regression Model. Nah kita lihat sedikit ya. Dia bahas juga penyakit-penyakitnya. Tapi secara umum regresi itu yang Bapak-Bapak lakukan ya, baik yang logistik regression maupun yang linear regression adalah machine learning yang sifatnya supervised learning ya. Supervised learning artinya dikasih input dan output untuk belajar bahwa inputnya kalau ini maka outputnya ini. Lalu si machine learningnya itu saking dituang data yang cukup banyak, terus dia bisa berusaha menangkap polanya ya, terus melakukan regresi ya secara matematik itu untuk supaya bisa meramalkan atau membuat garis linear, biasanya kalau linear regression ya, garis linear yang errornya paling kecil, paling mendekati semua titik data. Gitu ya. Operasi matematika itu eh, logikanya seperti itu. Nah, lalu ada sedikit variasi-variasi. Kalau misalnya meramalkan ini ya, ini contoh-contoh kasus yang bisa muncul ya, meramalkan harga rumah gitu, misalnya real estate ya, dengan berbagai fitur, lokasi dan sebagainya. Ini pakai linear regression itu tadi ya, itu termasuk yang Pak Novensen lakukan ya, misalnya ya, itu dari contoh coding yang saya sediakan ya. Basically berusaha meramalkan jumlah kasus atau jumlah kematian pada satu hari di dalam fenomena pandemi COVID itu dengan parameter-parameter yang tersedia gitu ya. Kalau Pak Novensen lihat hasilnya nggak gitu bagus ya. Basically meramalkan COVID itu memang sulit ya, terutama jumlah kasus atau pergerakan per hari. Mungkin sama sulitnya kayak meramalkan saham atau cuaca gitu kali ya. Rada payah sih hasilnya ya. Terus tapi ada kasus-kasus yang lain yang sifatnya classification ya. Itu model problemnya adalah logistic regression ya, seperti yang dikerjain Pak Nathan sama Pak Christopher. Misalnya ya, yang tipikal adalah kalau saya nerima email, kita semua di mailbox kita biasa sekarang ada spam detector ya. Berarti dia punya kemampuan untuk melihat ciri-ciri email tersebut ya, terus mengklasifikasikan itu spam atau nggak spam, terus langsung masukin ke mailbox kita yang junk atau nggak junk gitu ya. Misalnya typically kalau spam suka ada link ke website tertentu atau apa supaya kita ngeklik ke situ ya, yang kayak gituan eh, biasanya suka dikategoriin langsung ke spam gitu ya, atau kalau bentuknya iklan atau apa, ada spam-spam yang tipikal banget ya, yang banyak banget itu kalau masuk ke junk mail saya, misalnya kalau saya berusaha bersihin secara berkala gitu ya, itu persoalan oh ada orang yang mengaku udah sekarat meninggal punya harta sekian nggak tahu mau dikemanain ya, minta tolong supaya dikelola hartanya gitu ya. Tapi nanti kalau orang merespons terhadap email semacam itu nanti disuruh transfer uang gitu ya untuk supaya mencairkan hartanya dan lain sebagainya. Itu tipuan-tipuan scam klasik gitu ya. Nah itu mungkin bisa juga ya ditangkap dengan apa, AI zaman sekarang kalau ada pola-polanya terus langsung diklasifikasiin spam atau no spam. Tapi model prediksinya itu satu atau nol ya, spam atau no spam. Makanya pakai logistic regression itu. Karena logistic regression itu mirip kayak regression, tapi dipasang lagi ke fungsi tertentu yang bisa biasanya fungsi yang smooth antara nol sama satu supaya hasil regresinya itu nanti jatuh ke sesuatu yang dekat ke nol atau dekat ke satu, terus bisa dikasih threshold, terus nanti dia masuk ke kategori grup nol atau satu begitu ya.
Nah, itu problem classification tuh ya, pakai logistic regression ya. Kalau speech translation juga ini juga bisa jadi problem classification ya. Misalnya dari Inggris ke Chinese, setiap kata itu dikasih label tertentu ya. Lalu kalau deteksi muka, misalnya ada muka atau nggak ada muka gitu ya, itu juga problem classification, pokoknya 0 atau 1 gitu ya. Lalu kalau ini smart speakers ini kayak punyanya Amazon, kalau dihidupinnya harus ngomong Alexa gitu. Nah, dia jadi selalu standby untuk berusaha dengar sekarang ada yang ngomong Alexa atau enggak gitu ya. Itu juga problem classification ya, 0 atau 1 gitu ya. Nah, lalu kalau linear regression yang bukan classification yang dilakukan seperti ini nih bayangannya ya. Jadi saya punya titik data, misalnya antara temperatur sama sales ya. Kalau temperaturnya naik, salesnya meningkat. Ini jualan limun ya. Mungkin jualan es juga sama kali ya. Jadi saya bisa meramalkan nggak, misalnya kalau saya tahu suhu hari ini, saya harus nyediain stok jualan saya berapa banyak gitu misalnya ya. Terus saya punya titik-titik data gitu dari yang laku biasanya setiap hari. Nah, begitu saya melakukan regresi, yang terjadi adalah secara matematik berusaha dibuat garis lurus yang bisa errornya paling kecil terhadap titik-titik data ini. Ya, dan jadi kalau kelihatan misalnya garis yang ini nih, akhirnya yang cukup dekat ya terhadap semua titik data yang saya punya. Nah, errornya tuh seperti apa? Biasanya pakai least square ya namanya ya. Jadi di sini digambarkan ya. Kalau titik-titiknya seperti itu ya, terus garisnya kayak gini, maka titiknya ini kan jauh banget ya. Lalu kotak square antara titik ini ke garisnya itu melambangkan errornya tuh. Gitu ya. Sebenarnya squaring itu menolong untuk supaya kalau errornya positif atau negatif, begitu di square jadi nggak peduli ya bahwa baik lebih rendah atau lebih tinggi, pokoknya itu error ya. Makanya secara matematik sebenarnya dikuadratkan gitu. Tapi pengkuadratan itu secara visual tuh jadinya kan bujur sangkar ya. Jadi sebenarnya tinggal membayangkan berapa banyak luasan bujur sangkar yang ada di antara titik-titik terhadap garisnya. Ini regresinya rada jelek ya, karena garisnya nggak ngikutin titik data. Tapi kalau kita mulai punya garis yang ngikutin titik datanya ya, nah square kita ini yang jarak antara titik dengan garisnya makin lama makin kecil. Ya, dan ini errornya lebih bagus gitu ya. Memang nggak bisa tanpa error lah ya, karena kan titik data kita ada noise juga di situ gitu ya, karena kan kita nggak tahu semua parameter yang bikin orang beli limun gitu misalnya. Kan bukan persoalan suhu doang ya, kita cuma melihat soal suhu ya, tapi persoalan dia hari itu punya uang atau enggak gitu misalnya, itu kan juga berpengaruh ya, dan kita nggak masukkan ke dalam eksperimen kita. Kalau kita punya dua variabel itu, terus kita lakukan regresinya multiple regression ya, memperhitungkan beberapa variabel sekaligus ya, nanti garis regresi kita lebih bagus. Terus prediksi kita itu bisa lebih dekat gitu ya. Jadi salah satu problem yang terjadi di prediksi adalah kalau parameter kita kurang ya, variabel kita kurang banyak gitu ya, kita pasti akan cuma bisa meramalkan sekian persen saja dari fenomena itu. Ya, karena cuma sekian persen dari fenomena itu yang terpengaruh oleh parameter yang kita amati itu ya. Misalnya dalam hal ini temperatur terhadap jualan limun gitu. Tapi kan bukan itu doang faktornya gitu ya. Jadi makin banyak faktor-faktor yang kita coba lihat ya, regresi kita makin baik. Tapi kan kita juga nggak bisa tahu semua faktor gitu ya. Masalahnya itu. Jadi seberapa banyak yang kita tahu, terus dari yang kita tahu itu seberapa gede pengaruhnya itu juga kita nggak tahu seringnya ya. Kalau kita punya teori, oh ini pasti pengaruhnya seperti itu, mungkin kita berusaha pilih parameternya nanti lebih tepat ya. Dan itu nanti bisa kita amati di hasil regresinya sih lebih dekat atau enggak gitu ya. Tapi problem pertama adalah kita nggak tahu semua parameter yang berpengaruh, kita nggak tahu parameter yang kita pilih pengaruhnya berapa besar, sehingga sangat masuk akal kalau kita cuma coba-coba, maka hasil regresi kita kurang gitu bagus.
Ya apalagi kalau fenomena sendiri sulit diprediksi ya, kayak pandemi COVID atau apa gitu ya. Nah, jadi itu problem kita. Nah, lalu ada problem-problem tipikal yang lain ya yang sering muncul di sini dibahas juga ya. Misalnya ini tadi ya, omitted variables itu problem yang dimana kita nggak tahu parameter yang berpengaruh itu apa aja. Terus ada problem yang sering juga terjadi yang disebut multi-collinearity. Jadi kita rasa ini ada dua parameter ya. Misalnya kita mengamati seberapa mendung hari itu, terus kita mengamati suhu. Tapi seberapa mendung sama suhu itu ternyata saling berpengaruh ya. Itu mungkin parameter yang sama satu gitu ya. Karena kalau mendung suhunya turun gitu ya. Jadi itu bukan parameter yang terpisah, independen gitu ya. Jadi itu tuh terkorelasi gitu ya. Maka sebenarnya kita rasa kita punya dua parameter, tapi kita sebenarnya cuma punya satu parameter karena itu saling berkorelasi gitu. Nah, yang kayak gitu itu bisa mengakibatkan kita kurang akurat gitu kalau ada efek-efek seperti itu di dalam pemilihan parameter kita gitu ya misalnya. Terus ada persoalan data leakage. Nah, data leakage ini adalah problem di mana yang kita pikir parameter yang akan mempengaruhi output ya, atau model kita kan ada input, ada output. Itu yang kita pakai buat ngajarin machine learning kita. Tapi kita tuh suka mungkin bingung ya, bahwa output itu sebenarnya ada efeknya terhadap inputnya. Gitu ya. Jadi di dalam proses fenomena yang kita berusaha tangkap, bukan simple input ini akan mengakibatkan output tertentu. Begitu ya, melainkan tuh ada loopingnya, terus kita nggak sadar bahwa output ini pun ada yang menjadi bagian dari input gitu ya. Nah, itu data leakage tuh istilahnya. Ya, jadi ada problem semacam itu juga ya. Jadi walaupun matematikanya itu kita kuasain, kita bisa kan tinggal panggil modul ya di Python ya, apa susahnya gitu ya. Tapi berusaha memahami fenomena itu sebenarnya secara teoritis gimana, terus pisah-pisahin datanya dan sebagainya, itu jadi sangat penting, akan mempengaruhi hasil dari prediksi kita juga gitu ya. Nah, terus ya, peralatan kita kan peralatan linier ya. Kalau fenomena sendiri nggak linier gimana gitu ya. Itu juga problem ya, karena banyak fenomena di alam sebenarnya non linier. Regresi yang non linier ada juga sih, tapi ada problem yang lain, yaitu disebut ini ya. Ini gambar yang ini ya. Ini tuh problem ini namanya overfitting ya. Overfitting ini juga sesuatu yang tipikal ya. Artinya gini. Ini ya misalnya saya punya dua garis regresi. Garis yang ini garis lurus ya. Kelihatannya errornya cukup gede ya, karena titik ini ada yang jauh jaraknya dari garisnya. Terus ada garis yang non-linear. Ini deket nih, karena kok kayak ngelewatin titik-titiknya gitu ya. Tapi menurut Bapak-Bapak yang lebih bagus prediksi yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan ya Pak, karena tepat di titik-titiknya. Nah, ya jadi yang kanan ini ya, buat orang-orang yang berusaha melakukan prediction ini justru jelek. Kenapa? Karena ya fenomenanya kita itu kan kompleks ya. Terus kita cuma punya sekian titik data. Kalau kita punya lebih banyak lagi titik data, jangan-jangan salah ya ini garis ini. Tapi garis ini saking machine learning kita dilatihnya keras ya terhadap garis ini, basically machine learning kita itu sebenarnya cuma mengingat titik-titik ini doang. Ya artinya kalau dia dikasih titik data tes datanya gitu ya, yang bukan train data, dia bakal salah tuh karena dia overfitting. Ya dia overfit ke training datanya. Padahal training data ini kan juga ada noise-nya tuh. Ya, nah begitu dites data dia bisa jauh nih jadi meleset. Kalau yang ini ya memang sih ada keterbatasan di akurasi ya, tapi jangan-jangan fenomenanya memang rumit, kalau dites data ini tampaknya lebih baik gitu. Ya karena nanti titik-titiknya ya goyang di sekitar sini ya.
Tapi kalau garisnya kita aja goyangnya, menarinya parah gitu ya, kayak nggak ada teori tertentu, cuman ngafal titik doang gitu ya, nanti dikasih tes data dia kacau gitu. Ya ini problemnya, ini tuh problem overfitting namanya. Ya, itu juga cukup apa? Cukup umum ya. Orang-orang data science tahu dan berusaha menghindari overfitting itu juga ya. Jadi misahin tes data sama train data ya, itu akan bisa nangkep fenomena ini ya. Jadi kalau di train data akurasinya tinggi, begitu di tes data turun, berarti model kita mulai overfitting. Ya, tapi kalau di train datanya bagus, terus di tes datanya ya nggak berkisar terlalu jauh, nah itu modelnya masih cukup oke. Gitu ya. Jadi bedain antara train data dan tes data itu logikanya buat menghindari overfitting tanpa kita bisa tahu sih gitu. Ya. Nah, terus juga ada problem-problem yang kayak gini ya. Ini misalnya ngeramalin harga rumah itu misalnya ya. Jadi untuk harga rumah yang agak murah gitu ya, kayaknya garisnya oke. Tapi ini garis lurus ini begitu mulai ngeramalin harga rumah yang agak mahal, meleset ya. Karena fenomenanya harga rumah mungkin rada kayak pisang gitu ya daripada garis lurus gitu ya. Nah, jadi ada keterbatasan semacam ini juga yang kita perlu aware gitu ya, bahwa bisa jadi fenomena kita memang non-linear pada dasarnya, sehingga garis linear kita ada daerah yang lebih akurat, ada daerah harga yang lebih nggak akurat, terus ya kita harus terima gitu ya, akurasi dari alat kita tuh segitu. Ya. Nah, itu mungkin sedikit problem-problem yang tipikal ya, yang cukup umum diketahui oleh data scientist, supaya kita nggak terjebak dengan cepat ya, seneng gitu ya, karena akurasinya kayaknya tinggi ya, padahal nggak bagus sebenarnya gitu ya. Nah, terus saya ingin ngasih lihat lagi ya, sedikit dari internet cara baca confusion matrix itu ya, karena begitu kita melakukan logistic regression gitu misalnya ya, secara cepat kita pengen tahu seberapa bagus sih akurasi prediksi kita lihat dari report dari confusion matrix itu gitu ya. Ini ada satu website, nggak gitu susah dimengerti ya, menerangkan tentang classification report itu yang ada di scikit-learn di Python yang bisa dipanggil ya. Biasanya ada nilai precision, ada nilai recall, terus ada F1 score gitu ya. Nah, misalnya ini dikasih kasus ya. Kasusnya adalah dari data pemain NBA ya. Kalau ada data ini, datanya bentuknya adalah poin sama assist ya. Jadi dia kan punya statistik game ya. Terus poinnya secara rata-rata berapa banyak, dari setiap game poinnya berapa. Terus assistnya berapa tinggi ya. Pemain basket statistiknya banyak ya, tapi coba aja poin sama assist mungkin yang meramalkan cukup besar gitu ya. Terus pengen tahu kalau ada data ini nanti pemain basketnya kena draft atau enggak kalau ada proses drafting di NBA ya dari klub profesional gitu ya. Terus kan ada datanya, terus bisa dibuat model prediksinya gitu ya, siapa yang pemain dari college yang bakal kena draft gitu misalnya ya. Ini kalau datanya tersedia di umum gitu, dengan sangat mudah problem ini kita modelkan di Python, terus kita berusaha pecahkan gitu ya. Kalau bapak-bapak demen sepak bola atau apa, itu statistiknya juga mungkin cukup mudah juga untuk ditemukan ya untuk permainan-permainan semacam ini gitu ya. Nah, lalu kalau dijalanin ya pakai logistic regression, dan ini kita lihat dari segi teori cukup masuk akal ya. Kita lihat pemilihan parameternya ya, bahwa dia ngambil poin sama assist, tampaknya itu sifat dari pemain karakter yang cukup penting sehingga bisa mendorong di draft atau enggak draft ya. Tapi kan persoalan di drafted atau enggak drafted pasti faktornya jauh lebih banyak ya daripada cuman ini. Cuman siapa tahu ini secara intuisi teoritis itu berpengaruh bisa besar gitu ya. Nah, terus abis dimodelkan, terus kalau di print classification report ya dari
logistic regressionnya itu hasilnya kayak gini. Ya, nah ini bacanya diajarin nih di sini ya. Jadi precision ini, jadi modelnya ini adalah kalau 1 itu kena drafted, kalau 0 nggak kena drafted. Ya, confusion matrix kan basically ya atau tidak. Lalu yang kita predik ya, dia beneran ya atau enggak. Terus kalau kita predik tidak, dia beneran tidak atau enggak gitu. Persoalannya selalu ada false positif dan false negatif ya. Ada yang kita predik iya atau enggak, ada yang kita predik enggak, tahu-tahu dia kena drafted gitu ya. Nah, tapi yang jadi sasaran precision recall sama F1 score biasanya yang 1 ini, karena 1-nya itu adalah yang kita pengen ramalkan biasanya. Dalam hal ini drafted artinya 1 gitu ya. Kalau di dalam modelnya Pak Nathan sama Pak Christopher, 1 itu parah ya. Kalau nggak salah ya. Jadi itu yang berusaha diramalkan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat reportnya kayak gini ya, berarti dari yang precision ini ya, dari semua players yang modelnya itu meramal akan di drafted, ternyata cuma 43% yang kena drafted betulan. Ya ini nih bacanya, precision itu 43%. Dari yang dipredik 1, yang betulan kena draft cuma 43%. Kalau recall itu bacanya adalah dari semua yang beneran kena drafted, ya jadi mulai dengan kenyataannya, yang kena drafted betulan, si model itu berhasil memprediksi berapa banyak dari yang kena drafted betulan. Itu cuma 36%. Ya, jadi lebih kecil lagi ya. Jadi kalau yang dari semua yang dipredik ini akan kena draft, 43% ternyata yang kena draft betulan. Sisanya nggak kena. Tapi dari yang kena draft, berapa sih yang bisa keramal? 36% ya, lebih kecil lagi. Gitu ya. Nah, kalau F1 score ini berusaha menggabungkan 2 nilai ini ya. Jadi precision kali recall dibagi precision tambah recall. Maunya kita dekat ke 1. Ya, karena katakanlah kalau precisionnya 1, recallnya 1 juga ya. Itu model sempurna yang impossible gitu ya. Tapi artinya dari semua yang kita ramal bakal kena drafted, kena semua. Ya, dan dari semua yang di drafted kita bisa predik semua gitu ya kan gitu ya. Kalau precisionnya 1, recallnya 1, berarti ini 1 kali 1 bagi 1 tambah 1, 1 bagi 2 ya. Oh, jadinya 0,5 ya. Tapi artinya ini yang 0,5 kali 2. Jadi kita maunya dia mendekati 1. Kalau 1 sempurna angka ini. Dan ini kalau 0,4 karena angkanya jauh dari 1, maka dengan mempertimbangkan precision sama recall-nya, kalau kita lihat F1 score-nya jauh dari 1, berarti model prediksinya jelek. Gitu ya. Jadi baca classification report itu gitu tuh, yang dari Python. Ya. Nah, karena Pak Nathan yang ada di sini, kita lihat dulu modelnya Pak Nathan ya. Kalau Pak Novensen sih berusaha melakukan linear regression itu ya, seperti yang coding saya contohin. Hasilnya nggak gitu bagus ya. Tapi ya mungkin memang ngeramalin prediksi nggak gitu gampang ya buat COVID gitu ya. Nah, kita lihat modelnya Pak Nathan nih. Kita lihat sedikit ya apa yang berusaha dilakukan. Jadi yang berusaha dilakukan adalah lihat parameter-parameter tertentu ya, new case, new deaths, reproduction rate, hospitalization patients, ICU patients. Terus dari parameter-parameter ini dikasih nilai. Kalau nilainya lebih besar dari 20 dibilangnya parah, nilainya lebih kecil dari 20 nggak parah. Gitu ya Pak ya? Ya. Nah, terus modelnya nanti ngeramalin parah atau nggak parah. Ya. Terus masukin ke logistic regression setelah dihitung-hitung parameter-parameternya itu dan dikategorikan. Ini ada plotting sedikit. Kita lihat confusion matrixnya ya dan classification reportnya. Ini confusion matrixnya ya. Confusion matrixnya yang
predicted ini sumbu X-nya, yang actual outputnya sumbu Y-nya, terus yang dipredik 1, yang beneran 1 ada di sini nih. Banyak tuh, ada 324. Kalau yang 0 beneran 0 juga di sini. Yang false prediction ini kecil-kecil ya, ini 0, ini 4 ya. Jadi ini kalau kita lihat confusion matrix saja luar biasa bagus. Ya. Terus kalau kita lihat reportnya juga gitu ya. Ini ya, misalnya kalau kita lihat precisionnya ya, yang diramalin 1 terus beneran 1 ini 99%, tinggi banget ya. Terus yang recallnya yang beneran 1 yang berhasil dilamar semua ya 100%. Ya karena ini yang sebelah sini yang salahnya 0 gitu ya. Jadi yang secara aktual 1 terus yang berhasil diramal ada di sini semua, ininya 0 gitu ya. Jadi 100% ini. Sehingga F1 score-nya udah mempertimbangkan recall sama precision 99% ya. Ini tinggi banget gitu ya. Nah, tapi ini tuh bagus atau nggak bagus? Itu pertanyaannya. Jadi ya, gimana menurut Pak Nathan? Bagus atau nggak bagus? Sebenarnya sih agak kurang sih Pak, karena Tapi sebelumnya kan problemnya ada di mana? Kenapa nggak bagus? sebelum saya mutusin cuman parah sama nggak parah ya Pak, Iya. itu saya bagi kategorinya ke 4 jenis. Hmm. Tapi yang 4 jenis itu eh, yang F1 score-nya ada yang 0 nilainya. Oh iya, jadi kalau 0 kan jelek banget ya. Iya Pak. 4 jenis Jadi itu maksudnya yang dipakai untuk meramal ya Pak ya, parameternya ya. iya Pak. Oh, oke oke. Nah, jadi ya Pak ya, sebenarnya yang terjadi di sini mungkin problemnya leakage problem itu tuh. Karena gini, kan parameter-parameter ini dipakai sebagai input ya eh, terhadap machine learning-nya. Tapi outputnya apa? Outputnya parah atau nggak parah ya kan? Nah, tapi outputnya ini yang lebih besar dari 20 atau lebih kecil dari 20 ini yang dihitung dari kriteria ini kan sebenarnya sama juga input. Iya kan? Karena skor-skor ini kan dihitung dari inputnya. Ya, artinya dengan demikian si model itu sebenarnya cuma merangkum aja apa yang dia lihat dari sini, terus parah nggak parah ini kan rangkuman dari semua ini. Ya makanya tinggi sekali jadi ininya, tingkat akurasinya. Karena baik input sama maupun output itu hal yang sama, bisa dibilang gitu. Ya. Tapi kalau mau dibuat semacam prediksinya ya, yang terjadi adalah gini, harusnya antara output sama input itu ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita lihat fenomena tadi pemain basket itu, ya, point sama assist itu kan bukan dia di draft atau nggak drafted, itu persoalan lain. Ya, tapi itu menjadi input yang masuk akal ya. Jumlah points dia di game sama jumlah assist-nya dia akan mengakibatkan dia di draft atau nggak di draft. Tapi itu dua hal yang berbeda tuh. Di drafted itu pilihan klub pemain, kalau points, oh sorry, internet saya kurang stabil nih, sorry ya. Jadi drafted itu fenomena yang berbeda. Kalau poin sama angka assist itu benar-benar input yang terpisah dari dia di draft atau nggak di draft gitu ya. Ini fenomenanya leakage problem itu ya, ada yang bocor gitu dari input ke output gitu ya. Kalau mau biar nggak bocor ya, misalnya adalah ini eh, misalnya angka yang dipakai sebagai output ya, misalnya kalau kita mau bilang sebenarnya di dalam pandemi yang matters akhirnya adalah seberapa banyak yang meninggal sih gitu ya. Jadi yang angka output ini nih yang sebagai new deaths ini yang kita pakai sebagai seberapa parah. Nah, terus yang bisa menyebabkan kematian apa aja faktornya. Jadi outputnya itu kematian, lalu inputnya apa? Ya bisa new case ya, ya bisa reproduction rate ya, karena reproduction rate itu menunjukkan seberapa masif menularnya gitu ya. Bisa juga
hospitality patients bolehlah gitu ya, ICU patients gitu ya, walaupun banyak faktor-faktor lain, tapi paling enggak angka-angka itu bukan kematian gitu. Jadi nggak ada leakage problemnya gitu ya. Nah terus berusaha diramal, scoring berapa parahnya ini semata-mata dari angka kematiannya, tinggal dikasih aja batasnya, seberapa banyak kita bilang dia parah. Bisa juga kita bandingkan dengan total populasi atau total dari cases, bisa juga ya. Misalnya oh case-nya banyak sih, tapi banyak yang selamat ya, yang meninggal dikit aja karena mungkin perawatannya di rumah sakit bagus apa gitu ya, populasinya menguntungkan gitu karena nggak terlalu banyak orang yang usia lanjut gitu ya. Nah apapun itu, tapi jadi input sama outputnya terpisah. Kalau itu dilakukan, mungkin confusion matrixnya nanti nggak sebagus itu tuh ya, akurasinya bisa turun ya, tapi itu berarti si machine learningnya benar-benar udah melakukan prediksi ya. Ini kalau 99% bagus, tapi terlalu bagus yang mencurigakan gitu. Ya. Basically di atas 80% kita harus udah mulai berpikir ini ada yang mencurigakan nggak sama model teoritis kita. Ya karena rata-rata kalau kita berhasil ya di atas 50% gitu ya, 60%, 70%, itu sebenarnya artinya udah lebih bagus daripada melempar koin ya. Artinya machine learning kita udah berkontribusi sih. Ya, sedikit banyak kita bisa meramal ya, terus udah ada faedahnya gitu. Tapi kalau terlalu tinggi, terus ada yang salah dengan teori kita, artinya mesin kita itu sebenarnya jadi kalkulator doang, dia nggak berusaha mempredik sesuatu gitu ya. Nah itu kurang berguna jadinya. Ya. Nah coba kita lihat punyanya Pak Christopher ya. Nah Pak Christopher berhasil juga tuh melakukan logistic regression ya, cukup interesting juga. Kita coba lihat dulu ya apa yang dia berusaha lakukan ya. Nah dia berusaha melakukan dari new case terhadap angka kematian ya. Tapi dia milihnya cuman parameternya dikit ya. Ada populasi, new case sama new deaths. Terus deaths-nya itu yang dia berusaha tentukan sebagai seberapa parah ya. Dan ini ya apa, angka case-nya itu berusaha dipakai untuk meramalkan angka deaths ya. Nah ini langsung dari sisi desain prediction-nya kita langsung lihat ini cukup sederhana ya. Jadi artinya cuma satu parameter berusaha meramalkan parameter yang lain seberapa parah gitu ya. Secara logistic regression parah atau enggak. Nah kalau fenomenanya rumit terus kita cuma punya satu parameter ya mungkin bisa kurang gitu berhasil ya. Karena selalu pegangan umumnya makin banyak parameternya kita ada kemungkinan makin lengkap fenomenanya terus akurasi kita meningkat gitu ya. Nah terus kalau kita lihat ininya ya, classification reportnya ya. Nah jadi ini kita lihat yang satu adalah parah, ini angka di Amerika ya. Kalau diprediksi 0 ternyata 0, ini gede ini di sini. Yang false prediction-nya ada juga angkanya, kiri kanan ada, terus yang satunya tapi rendah ya. Jadi kalau kita lihat hasil classification reportnya cenderung jelek sih ya. Yang satu precisionnya ya, yang diramal satu terus apa? Cuma 35%. Ya dari yang diramal satu, yang beneran satu itu cuma 35%. Ya, terus dari yang beneran satu yang berhasil diramal 55%. F1 skornya 42% ya. Jadi agak jauh juga dari satu ya. Jadi rada jelek sih. Ya di bawah 50% berarti lebih buruk daripada melempar koin gitu ya. Cuma ini jadinya realistis ya. Cuman modelingnya aja mungkin perlu lihat lebih banyak parameter dan lain sebagainya. Tapi ini realistis nih. Ya kalau tadi yang 99%
tampaknya dari segi modeling ada yang mencurigakan gitu ya. Terus ini ngeramalin yang data yang Indonesia ya. Nah, ini kayaknya juga ada yang problem ya karena recall-nya 100% nih. Ya, precision-nya rendah 36%, recall-nya 100%, F1 score-nya jadi 53%. Sedikit di atas 50% ya. Cuman ini ada yang mencurigakan nih yang eh, apa actual output-nya 1, ini nggak ada yang berhasil apa yang salah ini yang ternyata 0 nggak ada gitu ya. Di sebelah sini nggak ada, terus yang di sebelah sini nggak ada juga ya. Jadi ada yang mencurigakan juga sih di sini ya. Nah, itu tuh proyek-proyek kita ya. Dari sisi Bapak mengalami pengalaman ya, gimana caranya sampai belajar codingnya sampai bisa melakukan itu, saya rasa sih berhasil ya. Terus seberapa bagus model machine learning-nya untuk melakukan prediksi itu kan memang selalu butuh jam terbang ya. Tapi mudah-mudahan Bapak-Bapak menangkap ya bahwa persoalan terbesarnya adalah bagaimana kita mendesain secara teori model kita itu nanti masuk akal atau enggak melakukan prediksinya gitu. Ya, terus nanti begitu keluar angka-angkanya kita berusaha mencerna ini angka-angka masuk akal atau enggak gitu ya. Dan seberapa bagus mesin learning kita meramal gitu ya. Menurut Pak Novensen ya, proyek mana yang lebih berhasil? Punyanya Pak Nathan atau punyanya Pak Christopher? Kalau mainnya logistic regression. Eh, Menurut saya sih Pak Christopher sih Pak. Kenapa Pak? Walaupun dia tadi parameternya sederhana tapi mungkin realistis ya Pak. Dari Bapak juga ada kata. Ya, jadi walaupun apa ininya kecil ya, precisionnya kecil, apa angka-angkanya jelek dari classification reportnya, tapi ya itu ya realistis gitu ya. Dari sisi keberhasilan, dari sisi berusaha memakai banyak parameter ya untuk meramal, Pak Nathan lebih bagus ya. Dan itu insting yang oke juga sih ya bahwa jangan-jangan satu parameter kurang gitu ya. Kita butuh beberapa untuk bisa meramal lebih baik gitu ya. Tapi terus ada leakage problemnya itu bikin angka-angka itu terlalu mencurigakan gitu ya. Nah, itunya tuh yang bikin jadi kalau mau dikembangin lebih jauh mungkin punyanya Pak Christopher itu lebih menjanjikan gitu. Kalau yang punyanya Pak Nathan harus banyak dipikir ulang lagi ya gimana cara modelingnya gitu. Itu sih. Ya. Nah, jadi mungkin begitu tuh kesimpulannya. Dan ya mungkin jadi nanti kalau dari sisi nilai mungkin yang paling tinggi jadi Pak Christopher ya berbeda tipis dari Pak Nathan. Saya mengapresiasi usahanya sih bagaimana dari yang codingnya nggak saya contohin terus berusaha modeling terus akhirnya bisa melakukan logistic regression ya. Pak Novensen juga berhasil lah melakukan prediction tapi pakai linear regression yang memang udah ada contoh codingnya gitu ya. Eh, jadi usahanya Pak Nathan sama Pak Christopher lebih keras sih memang. Nah, mudah-mudahan pengalaman itu ya membuat ya bapak-bapak punya experience sedikit ya. Nanti kalau di perusahaan ada ide misalnya ada apa departemen tertentu atau seluruh perusahaan itu ingin memanfaatkan data yang ada untuk melakukan mengasah supaya produknya itu lebih menjual atau apa atau proses produksinya lebih bisa dipredik ya hal-hal tertentu. Bapak punya senjatanya gitu ya bagaimana melakukannya di Python gitu ya. Dan mudah-mudahan ada sensitivitas juga ya modelingnya sebenarnya yang masuk akal itu seperti apa ya. Biasanya jadi baru bisa kalau paham juga sih natur bisnisnya di perusahaan itu kayak apa sih. Ya karena kalau tebak-tebak data ya bisa-bisa aja ya. Cuman orang yang berpengalaman di perusahaan itu nanti dia bisa dengan cepat melihat oh ini nggak masuk akal modelnya.
karena di kenyataannya di lapangan nggak seperti itu bisnis prosesnya gitu misalnya. Ya jadi perlu juga model machine learning itu selalu dicek dengan orang yang expert di bidangnya itu ya untuk memberikan opini gitu. Itu masuk akal atau enggak gitu. Ya. Jadi even perkara precision atau akurasi itu mungkin nomor 2 ya. Yang penting model kita itu masuk akal dulu atau enggak ya. Terus kalau akurasinya 60-70% itu juga udah bisa berguna sih. Kita tinggal memikirkan gimana cara meningkatkannya ya. Apakah ada parameter penting yang kita kelupaan atau apa. Atau biasanya kalau akurasinya 60-70%, ngitungnya nggak terlalu berat, parameternya nggak sangat banyak gitu ya. Itu juga ada keuntungannya. Jadi dengan cepat itu bisa dilakukan. Terus kalau saya bisa 60-70% terus bisnis saya meningkat gitu ya, ada keuntungan finansial yang bisa dicapai dengan itu, ya udah juga gitu. Karena mau meramalkan yang akurasinya tinggi, kadang perlu ngumpulin data lebih banyak, itu kan cost juga. Jadi menimbang seberapa cost yang harus diinvest untuk menyediakan datanya supaya bisa data analytics, jangan-jangan malah rugi gitu ya dengan metode-metode yang sederhana asal akurasinya rada medium gitu ya 60-70% terus bisa meningkatkan bisnis ya itu yang penting buat direktur perusahaan ya bahwa bisnisnya secara real bisa membaik ya, bukan persoalan kita berhasil prediksi seberapa akurat, yang penting justru gitu ya kalau di perusahaan. Ya jadi nanti mungkin hal-hal itu tuh yang Bapak-bapak akan alami di perusahaan. Ada pertanyaan atau komentar? Kalau disuruh rating kuliah ini seberapa berguna sih buat karir atau apa mungkin buat di lapangan nanti? Di atas 50% atau di bawah 50%? Oh, jadi saya di atas 50%, Pak. Oh, oke. Kenapa, Pak? Walaupun emang power saya bukan di codingan, tapi kalau dilihat dari sejarah sama pengalaman yang dilakukan ternyata enggak, ternyata berguna itu juga loh. Oh, ini mempelajari tentang machine learning gitu-gitu. Ternyata enggak yang sejelek yang saya kira. Itu aja sih, Pak. Mungkin Oh, oke. ya fungsinya itu ya lebih berguna dari yang saya bayangkan. Oh, oke. Fungsinya lebih berguna dari yang dibayangkan. Dan mudah-mudahan juga, codingnya ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan juga gitu ya. Ya mudah-mudahan itu juga sih yang dialami. Oke lah, kalau di atas 50%, basically udah berhasil ya. Karena lebih bagus daripada melempar koin. Oke, berarti kita sampai di sini untuk semester ini. Selamat ya, udah bekerja keras. Terima kasih juga. Nanti nilainya saya pasang di Learn, terus saya tulis ke OPCS ya. Thank you untuk kerja kerasnya, Bapak-bapak.